Selamat datang dalam program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Dan pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo pendengar, selamat datang dalam program pertanyaan tentang Questions About Life. Dipersembahkan oleh Christ to the World, CTTW, bersama Tirta Media. Halo pendengar, program pada hari ini akan membahas mengenai pertanyaan tentang doa dalam terang firman Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang penting yang diajukan mengenai doa ini. Apakah doa itu? Mengapa doa itu penting dan bagaimana melakukannya? Pada saat kita berdoa, ada Allah di surga yang mendengarkan kita karena ada janji, yaitu janji yang indah dari Allah bahwa Dia akan mendengarkan kita ketika kita berbicara kepadanya. Program ini di dalam format tanya jawab, dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang diajukan oleh Anda sekalian. Mari sebelumnya kita meminta pertolongan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, tolong kami saat ini mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting tentang doa di dalam terang firman-Mu. Amin. Ya, nama saya Julie dan co-host saya Ibu Rebecca. Ibu Rebecca akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda siap dengan pertanyaan pertama? Baik, Ibu Julie, saya akan mengajukan pertanyaan pertama yang diajukan oleh Ibu Sinta dari Manado. Iya. Beliau berkata, apakah doa itu? Ya, terima kasih Ibu Rebecca untuk pertanyaan pertama dari Ibu Sinta di Manado. Halo Ibu Sinta, menjawab pertanyaan Ibu, doa adalah berbicara kepada Allah. Sama seperti Anda dapat berbicara dengan anggota keluarga atau teman, demikian juga Anda dapat berbicara dengan Allah. Allah mengasihi kita dan Allah ingin juga agar kita berbicara dengan Dia. Ya, terima kasih Bu Julie. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Bapak Yosef di Makassar. Saya ingin tahu kepada Allah yang manakah saya harus berdoa? Halo Pak Yosef di Makassar. Hanya ada satu Allah. Alkitab berkata, Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Allah berbicara melalui Nabi Yesaya dan berkata, Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghampar bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah
dan tidak ada yang lain. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Besar, yang menciptakan segalanya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan lain diajukan oleh Zulkifli di Medan. Menurut saya, berdoa itu adalah tahayul, sisa-sisa dari zaman dahulu ketika orang percaya kepada ilah-ilah, peri dan penyihir. Saya tidak percaya akan adanya Allah. Doa hanyalah orang-orang yang berbicara kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah mendapat penerangan percaya ada Allah yang mendengarkan doa-doa kita? Ya, ini pertanyaan dari Medan. Halo Pak Zulkifli. Kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Dan kita dapat mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dunia dan alam itu sendiri menyatakan kepada kita bahwa ada Allah. Alkitab berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Alkitab juga mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pada siang hari, Anda dapat melihat matahari seolah-olah bergerak melintasi surga. Pada malam hari, Anda dapat melihat bulan dan bintang. Semua ciptaan Allah memberi kesaksian bahwa Dia adalah Allah yang agung dengan segala kuasa dan hikmat-Nya. Pemazmur berkata bahwa ciptaan itu sendiri berbicara kepada kita bahwa ada Allah. Tidak peduli seorang berbicara dalam bahasa apapun, dia bisa mengerti bahasanya. Melalui ciptaannya, dia berbicara kepada kita bahwa ada Allah yang maha besar, yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang agung, mendengar doa-doa kita. Melalui Alkitab, kitab suci mencatat bahwa Allah mendengar dan menjawab doa kita. Sejarah sendiri mencatat bahwa Allah mendengar dan menjawab doa. Dan kita tahu dari pengalaman pribadi bahwa Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita. Baik, terima kasih Ibu Syuli. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya, datang dari Ibu Murni di Tangerang. Apakah doa ada hasilnya? Halo Ibu Murni dari Tangerang. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya tidak pernah menerima pertanyaan seperti ini sebelumnya. Tetapi itu pertanyaan yang sangat bagus. Doa tidak datang seperti mesin penjual otomatis dengan memasukkan koin dan kemudian kue itu dikirimkan ke tangan Anda. Doa lebih dari sekadar mendapatkan sesuatu dari Allah. Doa adalah kesempatan untuk berbicara dengan Allah yang maha besar. Allah dari alam semesta yang menjaga galaksi pada orbitnya, tetapi Ia memiliki waktu dan keinginan untuk mendengarkan kita. Setiap kita masing-masing. Sejauh yang saya ketahui, manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah telah ciptakan.
selain daripada malaikatnya yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengannya. Hewan-hewan hutan, burung-burung di udara, dan makhluk di lautan, semua melakukan apa yang Allah rencanakan untuk mereka lakukan. Tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk berbicara dengan pencipta mereka. Sungguh ini suatu kesempatan yang indah untuk Anda dan saya. Jadi, apakah doa itu ada hasilnya? Ya, doa bekerja melampaui segala impian kita. Kalau kita pikir dan bayangkan bahwa Allah ingin kita berbicara dengannya, ini hampir di luar imajinasi kita, bukan? Baik. Ibu Elsia dari Banjarmasin juga mengajukan pertanyaan demikian. Apakah saya harus berdoa itu dengan suara yang keras? Halo Ibu Licia di Banjarmasin. Tidak, Anda tidak perlu berdoa dengan suara keras. Anda dapat berdoa di dalam hati dan dengan pikiran Anda, bahkan tanpa menggerakkan bibir Anda. Allah mengetahui apa yang Anda katakan dalam doa tanpa bersuara. Ini benar-benar luar biasa, bukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengetahui pikiran kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Di awal sejarah kehidupan manusia telah berpaling dari Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, Tuhan mengetahui pikiran setiap orang pada waktu itu, dan Dia mengetahui pikiran kita masing-masing hari ini. Pemazmur menyatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Tuhan juga mengetahui kapan pikiran kita diarahkan kepadanya dalam doa. Saat kita berdoa dengan diam, tanpa bersuara, Dia mendengarkan kita. Ya. Baik Ibu. Sekarang Hengki yang ada di Bali mengajukan pertanyaan begini. Dengan lebih dari 7 miliar manusia di dunia ini, bagaimana mungkin Allah itu mendengar doa lebih dari satu orang sekaligus? Bagaimana jika beberapa ribu orang di berbagai belahan dunia ini berdoa pada waktu yang sama? Halo Pak Hengki di Bali, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa kata yang menakjubkan yang menggambarkan tentang Allah. Salah satunya adalah omnipresent. Allah itu omnipresent, artinya Allah ada di mana-mana. Dia hadir di India, Dia hadir di Rusia, Dia hadir di Kenya, bahkan Dia hadir di mana-mana, termasuk di Indonesia. Jadi, Allah tahu betul saat seseorang berdoa, dimanapun dia berada. Kata yang menakjubkan lainnya yang menggambarkan tentang Allah adalah omniscience. Ini berarti bahwa Allah mengetahui segalanya
Dia mengetahui setiap pikiran dan perkataan setiap orang. Ini berarti bahwa jika setiap orang di dunia mulai berdoa dalam hati pada saat yang sama, Allah mendengar setiap doa. Dan juga akan menyukakan hati Allah jika setiap orang di dunia berdoa kepadanya. Kami yakin bahwa Allah juga mendengar doa kita. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Datang dari Bapak Hermanto di Semarang. Beliau bertanya, apakah saya bisa berdoa di mana saja? Halo Pak Hermanto di Semarang. Ya, Anda bisa berdoa di mana saja. Tidak ada tempat terlarang untuk berdoa. Nabi Daniel berdoa setelah dia dilemparkan ke dalam gua di mana ada singa-singa yang sedang kelaparan. Allah mendengar doanya. Dan keesokan paginya, Daniel berkata kepada Raja Persia, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Rasul Paulus dan rekannya Silas berdoa di sebuah penjara di Yunani. Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan besar setelah ikan itu menelannya. Anda dapat berdoa di kamar Anda. Anda dapat berdoa sambil berjalan. Anda dapat berdoa di saat melakukan pekerjaan Anda. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Lilis di Surabaya. Apakah saya harus memejamkan mata pada waktu saya berdoa? Halo Ibu Lilis, Anda dapat berdoa dengan mata tertutup ataupun dengan mata terbuka. Jika Anda berdoa di kamar dengan memejamkan mata Anda, itu akan membantu Anda berkonsentrasi untuk berbicara dengan Allah tanpa gangguan. Tetapi jika Anda berdoa ketika sedang menyeberangi jalan yang ramai, mohon berdoa dengan mata terbuka lebar ya. Ya, dan Bapak Sanusi di Surabaya juga bertanya, apakah saya harus berlutut dan bersujud ketika saya berdoa? Halo Pak Sanusi di Surabaya. Ada saatnya Anda berlutut dan bersujud saat berdoa. Ini adalah posisi berserah dan hormat dengan kerendahan hati. Tetapi tentu saja Anda tidak perlu berlutut dan bersujud ketika Anda berdoa. Yang penting Anda berkomunikasi dengan Allah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Shirley di Jakarta Barat. Beliau bertanya, apakah saya perlu untuk menggunakan kata-kata khusus atau berbicara dengan cara tertentu ketika saya berdoa? Halo Shirley di Jakarta Barat. Tidak, Anda tidak perlu menggunakan kata-kata khusus atau berbicara dengan cara tertentu ketika Anda berdoa. Anda cukup berbicara dengan kata-kata Anda sendiri, dengan cara Anda sendiri. Dan Allah akan mendengar doa Anda. Tuhan mengerti setiap bahasa dan setiap dialek. Ya. Ibu Susi dari Medan bertanya, bisakah saya berbicara dengan Allah seperti berbicara dengan seorang teman? Halo Susi di Medan. Ya, Anda dapat berbicara dengan Allah seperti Anda berbicara dengan seorang teman. Karena Allah adalah sahabat kita dan Dia menghargai percakapan kita dengannya. Izinkan saya menunjukkan satu hal dan mohon tidak salah paham.
kita bisa berbicara dengan Allah kapan saja dan di mana saja dengan cara kita sendiri. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Allah itu pribadi yang agung dan tidak boleh asal berdoa dengan cara yang kurang sopan. Kita tidak boleh berpikir Allah itu seorang pria di lantai atas. Dia adalah Allah alam semesta yang mengasihi kita dan ingin kita berbicara kepadanya. Baik saudara-saudara, mari kita berhenti sejenak dan kami akan merangkum apa yang telah dibagikan untuk para pendengar yang mungkin terlambat untuk bergabung dengan acara ini. Anda saat ini sedang mendengarkan program Pertanyaan tentang Doa. Doa adalah berbicara dengan Allah. Siapapun bisa berbicara dengan Allah. Allah yang agung, yang menciptakan alam semesta dan menopangnya dengan kuasanya, ingin untuk kita berbicara dengannya. Dan kita bisa berbicara dengannya dengan kata-kata kita sendiri setiap saat. Kita bahkan tidak perlu berdoa dengan suara yang keras. Allah tahu segalanya, dan Dia mendengar ketika kita berdoa di dalam hati. Allah hadir di mana-mana, dan Dia dapat mendengar doa setiap orang, bahkan jika mereka berdoa pada waktu yang sama. Anda dapat berdoa di mana saja, di kamar, di tempat kerja, atau di sepanjang jalan. Anda dapat berdoa juga kapan saja. Tuhan memberikan perintah di dalam Alkitab, tetaplah berdoa.